Kalaulah sholawat naria ini adalah bacaan rutinitas, bacaan yang menjadi kebiasaan kaum Nahdien di penjuru Nusantara, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia pun banyak pengamal-pengamal sholawat naria. Tentunya Syekh Ibrahim At-Tazi, ini mu'allifnya, pencipta sholawat naria, ini memang orang yang alama. Dia adalah memang orang kekasih Allah. Nah, sehingga sholawatnya mendunia, mengglobal sampai pada kita yang ada di Bali ini. Tentunya sholawat naria ini di kalangan orang Wahabi, di kalangan orang yang agak radikalis pemahamannya terhadap Islam, sholawat naria ini kadang-kadang dimasalahkan. Yang jadi persoalan masalah di sholawat naria adalah pertama, tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tubdu bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi. Nah, ini yang jadi persoalan bagi kalangan orang-orang Wahabi. Kenapa kok dipersoalankan? Karena ada bihi. Dianggapnya bihi ini kita terlalu mengagungkan, terlalu dianggap nyembah dalam tanda petik kepada Muhammad. Ini kan persoalan salah paham. Nah, kalau kita awali, Allahumma sholli sholatan kamilatan, ya Allah berilah rahmat. Sholawat ini maknanya rahmat. Rahmat kamilatan yang sempurna. Artinya sholawat yang sempurna yang diberikan kepada Rasulullah, yang berhak hanya Allah. Kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Karena apa? Kita ini manusia dhaif, manusia banyak kekurangan, manusia banyak dosa. Wasallim salaman taman, dan berilah keselamatan juga keselamatan yang sempurna. Nah, kita tidak mampu kecuali Allah yang memberikan selamat yang sempurna kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu. Tanhallu yang melepaskan bihi dengan sebab Muhammad al-uqadu, ikatan-ikatan. Apapun kesusahan, ikatan yang mengikat hati kita, yang mengikat kebutuhan-kebutuhan kita, dengan izin Allah, dengan berkat kita tawassul wasilah kepada Rasulullah, insya Allah ini diijabah, dilepas. Contoh doanya Nabi Musa. Nabi Musa ini kan punya doa, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya dia karena lisannya tidak pas, lehannya terikat, makanya dia berdoa wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena pada waktu kecilnya, karena sudah dianggap bahaya oleh Fir'aun, makanya untuk ngetes Musa kecil ini, Fir'aun ini menyediakan sebatang emas dan api. Nah, karena jiwa kekanak-kanakan tentunya mau milih emas, tapi tangannya dicegah oleh malaikat Jibril agar ngambil api, dan api ini mau dimakan oleh Nabi Musa. Nah, sehingga Nabi Musa ini agak pelat kalau ngomong. Nah, makanya karena pelat, makanya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya ada doa-doa di masyarakat kalau kita mau ngomong di forum, di orang rame, kita ada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini modal kita kalau senang ngomong di muka umum. Karena kadang-kadang di muka umum ini beda ngomong. Saat kita ngomong tidak pakai mic, ngomong itu genah, pasti jelas.
Begitu pegang ngemik ini mulai ngelantur, ke barat tidak, ke selatan oke. Nah ini kadang-kadang muternya di sana. Nah makanya ada rahasia, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah ini. Nah makanya kalau sudah ada kejadian macam itu, artinya lisan kita kaku. Rasulullah bisa membuka kekakuan itu. Makanya Rasulullah dikatakan tanhallu bihil uqadu. Artinya Rasulullah ini melepaskan segala ikatan-ikatan seizin Allah. Itu salah satu. Nabi Musa, nah ini juga memohon kepada Allah agar ikatan yang ada di lidahnya dilancarkan. Bukti juga kalau Rasulullah ini tanhallu bihil uqadu, Nabi Adam tatkala bertobat. Nabi Adam ini bertobat kepada Allah karena kesalahan pada waktu itu. Dia begitu bertobat, dia merasa sedih karena ada sesuatu hal akan dibuka. Nah, yang membuka ini tentunya juga Rasulullah. Begitu dia mohon kepada Allah untuk tobatnya diterima, dia menyebut Rasulullah Muhammad. Nah, begitu menyebut Rasulullah Muhammad, Allah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, kamu kok bisa tahu nyebut Muhammad? Padahal Muhammad pada waktu itu belum diciptakan. Kamu bertobat nyebut kekasihku. Yang namanya Nabi Adam nanggapi pertanyaan Allah, ya Allah, pada tatkala saya ini diciptakan, ruh dimasukkan kepada saya dan saya hidup, saya melihat di tiang-tiang aras ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena saya melihat di tiang aras ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya pun berpikir bahwa nama yang bersanding dengan Allah ini tentunya adalah orang hebat, tentunya adalah orang mulia, tentunya makhluk termulia. Makanya saya menyebut nama Muhammad agar Paduka mengampuni dosa-dosa saya. Nah akhirnya Nabi Adam juga diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena Rasulullah tanhallu bihil uqadu, melepaskan ikatan-ikatan. Apalagi kita kalau punya masalah, aktif mengamalkan sholawat nariyah, tentunya dilepaskan dari ikatan-ikatan. Warung sepi, jangan curiga ke tetangga. Begitu warungnya sepi, karena tetangga kanan kiri ada warung juga, baru kemarin dia buka warung. Kita ini sudah 10 tahun buka warung, tetangga sebelah buka warung baru kemarin langsung rame. Kita ini sepi, nggak ada pembeli. Nah kita mulai datang ke dukun, Pak dukun, warung saya sepi. Nah dukunnya ada ngomong, oh tetangga sebelah. Nah, ilmu dukun kan begitu. Ilmunya dukun ini nggak ada lain, pasti tetangga. Kalau tidak tetangga kesambet, itu rumus. Padahal kalau logika kita berbicara di dalam dunia muamalah, di dunia bisnis, barang baru ini pasti dicari orang. Warung baru buka, orang itu pasti senang. Lihat rasa, lihat harga, lihat gaya penampilannya dan sebagainya. Tapi karena sudah menjadi tradisi di masyarakat, saingan ini kalau rame kita curiga, kalau tidak punya saingan kita bangga. Nah ilmu ini ilmu masyarakat. Kalau sudah saingan tidak ada, senang. Tetangganya susah, dia senang. Tetangganya senang, dia susah. Nah ini ilmu yang terjadi di masyarakat. Makanya kalau orang banyak baca sholawat, insya Allah tanhallu bihil uqadu. Ini Rasulullah adalah tanhallu bihil uqadu. Pernah juga ada Akrobah. Akrobah ini membawa anaknya yang bernama Bahir kepada Rasulullah. Lalu oleh Rasulullah nama Bahir ini diganti jadi Bashir.
karena anaknya ini kaku di lidahnya, tidak begitu bisa ngomong, lalu diludahi oleh Nabi. Diludahi, habis itu dia lancar bisa ngomong. Kenapa kok lancar dia bisa ngomong? Karena Rasulullah tanhallu bihil uqadu. Jadi saya juga teringat pada waktu Kiai As'ad mau diutus ke Jombang untuk proses awal berdirinya NU. Kan dia kalau ngomong, beliau Kiai As'ad ini agak cedal, agak pelat. Dipanggil oleh Kiai Hulil Bangkalan, As'ad sini, sampean ini cedal asli apa pura-pura cedal? Saya cedal asli Kiai. Lalu oleh Kiai Hulil Bangkalan diludahi, diludahi. Besoknya sudah tidak cedal. Wali-walinya Allah ajak meludahi orang yang cedal, yang pelat bisa lancar, apalagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah tanhallu bihil uqadu. Kiai Hulil meludahi Kiai As'ad, cedalnya hilang. Tapi sampean dan saya jangan coba-coba, apalagi Pak Haji di samping saya. Ada orang cedal diludahi, bukan dia tambah mantap bicara, tapi ngomongannya tambah kemana-mana. Wah bener, awas macam-macam. Nah ini karena kesalahan berludah. Nah gitu. Inilah sifat Nabi, tanhallu bihil uqadu. Yang kedua, Nabi ini watan fariju bihil qurabu. Kesedihan-kesedihan oleh Nabi ini tersingkap. Kesedihan bihi dengan sebab Rasulullah, al-qurabu tersingkap. Kita sedih tersingkap. Contoh nanti umat Muhammad, umat-umat di akhirat ini kan sedih semua di pada masa. Lapor ke Nabi Adam, Nabi Adam, bapak kita, saya minta tolong, ini situasi panas. Pada masa kayak begini saya minta tolong. Apa kata Nabi Adam? Jangan, dan minta tolong aja saya ini repot, punya salah. Tolong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ditanya begitu, maaf, jangan minta tolong ke saya. Ke Nabi Ibrahim begitu, ke Nabi yang lain juga begitu. Akhirnya ke Rasulullah. Rasulullah bisa menolong yang disebut syafaat. Kenapa Rasulullah bisa menolong? Karena tadi Rasulullah adalah watan fariju bihil qurabu. Nah ini hebatnya Rasulullah. Rasulullah ini watan fariju bihil qurabu. Kesedihan berkat syafaat Nabi akan tersingkap. Artinya kesedihan ini bisa terselesaikan. Pernah juga Rasulullah melakukan pertolongan pada hewan, pada binatang. Pada suatu hari Rasulullah ini masuk ke kebunnya kaum Ansor. Di sana kan ada onta, masuk Nabi ada onta. Begitu Nabi masuk di dekat onta itu bersuara dan nangis. Nabi sangat paham. Kemudian Nabi memanggil pemilik onta, ditanya, dan Nabi mengatakan bahwa onta itu kelaparan dan dia lelah, tolong dimuliakan. Ini hewan bisa ngadu kepada Nabi atas lelahnya, atas kelaparannya. Nabi bisa membantu sehingga menjelaskan kepada pemiliknya. Karena apa? Karena Nabi watan fariju bihil qurabu. Apalagi kita hambanya ahli sholawat yang istiqomah, minta tolong kepada Nabi, jelas Nabi akan menolong kita berkat izin Allah. Karena Nabi sebagai wasilah kita. Tidak usah ragu-ragu kalau ada orang bertanya misalnya, kan Nabi manusia sama dengan kita. Ya, betul manusia, tapi kan manusia yang tidak sama dengan manusia. Batu, sama-sama batu, tapi kalau batu mutiara kan juga tidak sama. Sama batu tapi nilai beda. Apalagi batu bahan emas tentunya beda. Nah disinilah basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia umumnya. Makanya kalau kita karena Rasulullah watan fariju bihil qurabu, kita punya masalah, punya kesedihan, minta kepada Allah dengan wasilah Rasulullah. Syaratnya satu, ikhlas dan istiqomah.
Kadang-kadang begitu diijazah sholawat mantap semua ngomong qabil tuh bersama. Begitu ngamalkan satu malam ini baca 100, mantap pertama. Allahumma sholli sholatan mantap. Hari kedua mulai noleh, banyak 100. Besoknya lagi ditolak, akhirnya enggak jadi, enggak berhasil. Orang berhasil manakala ikhlas dan istiqomah, bukan melihat yang dibaca, lakukan sesuai dengan petunjuk. Nah ini kadang-kadang mana mau sehat kalau dikasih pil, kasih obat tidak mau diminum, yang enggak akan pernah sehat. Mana akan barokah kalau dikasih doa wiritan tidak diamalkan, akan tetap begitu saja. Nah ini fungsinya bahwa Rasulullah kembali watan fariju bihil kurobu. Yang selanjutnya watubdo bihil hawaiju. Watubdo terpenuhi bihi dengan sebab Rasulullah hawaiju, segala kebutuhan atau hajat. Pernah sahabat Utbah ini sakit gatel-gatel, kalau bahasa kita tiduran. Lalu dia datang menghadap ke Rasulullah. Lalu Rasulullah berludah dan ludahnya diusapkan kepada kulitnya sahabat Utbah ini, sehingga kulitnya sahabat Utbah ini langsung sembuh dan berbau harum. Pernah dia kumpul-kumpul dengan temannya, dengan sahabat yang lain. Sahabat Utbah tidak pakai parfum, sahabat semua ini pakai parfum, masih kalah dengan harumnya kulitnya sahabat Utbah. Kenapa? Karena diludahi dan ada bekas ludah Rasulullah di kulitnya, sehingga aromanya aroma parfum yang luar biasa. Kalau ludah sampean dan saya, jangan harap jadi parfum, mungkin baunya tidak karu-karuan, kan begitu. Nah ini perbedaannya. Itu Rasulullah. Kenapa kok Utbah jadi sembuh? Karena kembali Rasulullah watubdo bihil hawaiju. Permintaan, permohonan dipenuhi oleh Rasulullah. Pernah juga Safinah namanya. Dia tersesat di hutan karena terdampar, perahunya pecah. Ini budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Zaman dulu kan ada budak. Karena dia terdampar, dia masuk hutan. Tapi di hutan itu malah ada harimau buas. Harimau buas itu mau nerkam si Safinah. Dengan ketakutan si Safinah ini ngomong, harimau, saya ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Begitu ngomong hanya kalimat segitu, si harimau ini balik ngibas-ngibaskan ekornya, tanda mengucapkan selamat jalan. Kalau sampean ingin ngetes ilmunya Safinah, monggo ke kebun binatang. Begitu nyoba, saya ini begini, lekak dipangan yo. Nah, kita habis tentunya di sini. Ini bedanya. Karena apa? Karena dia memang dekat dengan Rasulullah dan dia ngomong Rasulullah telah memerdekakan Bu Safinah ini. Nah, tentunya dikabulkan karena watubdo bihil hawaiju. Apapun permohonan kita perantara Rasulullah, insya Allah dikabulkan. Kembali rumusnya ikhlas dan istiqomah. Kemudian selanjutnya Rasulullah watunalu bihir ibu, diraih dengan sebab Muhammad ibu, keinginan. Kita ingin apa saja, punya cita-cita apa saja, kalau kita ahli sholawat, insya Allah dikabulkan. Ada namanya Zainab dulu. Dia berkeinginan kan biar awet muda. Pada waktu kecil dia diperciki air oleh Nabi. Sampai umur 100 tahun yang namanya Zainab ini tetap awet muda dan cantik. Kalau sekarang jangankan orang 60 ini sudah mulai perot. Nah, umur 70 mulai reot kan begitu. Nah ini, apalagi umur 100 sudah nggak karu-karuan. Tapi Zainab ini berkat air percikan dari Nabi, usia 100 tahun tetap awet muda dan cantik. Nah kenapa? Watunalu bihir ibu.
Ini Rasulullah wa tunalu bihi ibu. Hingga tetap Sayyidina Ali pada waktu diutus untuk memutuskan sebuah hukum, dia jadi qadhi. Qadhi ini hukum, artinya hakim. Mungkin kalau sekarang mirip MK lah, Majelis Konstitusi. Sayyidina Ali karena merasa muda ngomong kepada Rasulullah, saya belum waktunya Rasul, ilmu saya belum cukup. Oleh Rasulullah, Sayyidina Ali ini ditepuk dadanya. Ditepuk dadanya, akhirnya Sayyidina Ali ini punya ilmu laduni. Keinginannya Sayyidina Ali tercipta berkat Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah tadi wa tunalu bihir ibu. Kalau sekarang ada orang nepuk dada langsung punya ilmu laduni, enak. Karena zaman-zaman itu adalah memang kebutuhan dan hatinya bersih. Kalau sekarang ini kan banyakan omong, hatinya tidak bersih, kotor atas kotor bawah, sehingga sulit untuk masuknya ilmu, apalagi ilmu laduni. Yang selanjutnya wa husnul khawatimi. Tentunya yang diharapkan manusia adalah akhir hidup yang husnul khotimah, atau akhir hidupnya yang baik. Contohnya dalam hal ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini masuk Islam berkat doa Rasulullah. Dulunya sebelum Islam, Sayyidina Umar ini garang juga, ahli perang, ahli gulat. Begitu juga masuk Islam berkat doanya Rasulullah. Dia tetap membela perjuangan Islam. Nah, kenapa Sayyidina Umar masuk Islam? Karena Rasulullah berharap wa husnul khawatimi, supaya akhir hidupnya mulia. Nah, di sini. Kemudian wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi, dan diturunkan hujan biwajhil karimi, dengan berkat wajahnya Muhammad yang mulia. Nah, makanya pernah dulu Abu Thalib paman Nabi bersair. Sairnya ya ada ungkapan wa abyada yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Itu seorang yang putih wajahnya menjadi sebab turunnya air hujan, ia penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda. Yang diucapkan begitu, tapi ada Nabi ketika itu Nabi masih remaja, hujan akhirnya langsung turun, padahal sudah kering bertahun-tahun. Dia ngajak Rasulullah, si Abu Thalib ini, kemudian bersair bisa nurunkan hujan. Karena apa? Karena ada Nabi. Karena Nabi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi. Nah, ini pentingnya. Nah, sehingga sholawat dari kita lihat tadi, kita dengarkan bersama, fungsinya sholawat ini sangat luar biasa. Permasalahan apa saja sebenarnya cukup di sholawat nariyah. Kalau kita misalnya mau sholawat nariyah sudah, daripada nanti banyak-banyak macam-macam, sudah satu sholawat baca. Kalau ingin top baca sehari semalam 10.000 baji. Nah, ini bagus. 10.000 diamalkan setiap hari semalam. Saya yakin top luar biasa. Atau kadang-kadang mungkin sekali seumur hidup. Tahu-tahu setelah tidak berhasil ngomong pensiun, saya baca sholawat, baca 10.000, malah ngantuk semua. Istri ngamuk, anak ngamuk, berhenti. Nah, ini artinya istiqomah itu bisa 11 kali, bisa 10 kali, bisa 100 kali. Yang penting yakin, ikhlas, dan istiqomah. Ini tentunya mudah-mudahan juga kita bersama senantiasa diijabah oleh Allah. Sholawat-sholawat yang kita baca mudah-mudahan menjadi nilai tambah, bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.